kadzab, kadzab dan ghadab. Kadzab dan ghadab. Apa itu kadzab? Kadzab itu tukang bohong, pendusta. Ya. Kalau kadzib itu bohongnya satu-satu. Kalau kadzab bohongnya udah jadi mendarah daging udah. Mendarah daging. Maka pada saat ada seorang nanti ulama-ulama yang lebih cinta kepada dunia, ya, pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini ulama-ulama yang model begini malah jadi orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Karena pada saat ditanya, kau habiskan apa umurmu? Ulama ini mengatakan, ya Rabb antal a'lam. Ya Allah, engkau yang paling mengetahui, umurku aku habiskan untuk menegakkan agamamu ya Allah. Aku tegakkan agamamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kadzabta. Pembohong, pendusta besar engkau. Bayangkan itu. Padahal dia merasa selama hidupnya dia menjadi ulama. Ulama aja bahaya, apalagi baru. Serius banget nih tampangnya. Ulama aja begini bahayanya. Kenapa? Dia kira dia sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Padahal lihat kata Allah. Ya. Di dalam surat Al-Kahf itu di ayat 104. Coba buka Qurannya. Al-Kahf 104. Ini pegang baik-baik supaya kita jangan muncul sombong, jangan muncul ujub, jangan muncul yang perasaan yang lain-lain. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, garis bawah tuh kalimat selanjutnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lihat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang-orang, yaitu orang-orang yang mereka merasa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya di dunia itu. Tapi kegeeran kata Allah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Nol besar di hadapan Allah itu. Amal perbuatan mereka nggak dapat pahala apa-apa. Celaka ini. Bahaya sekali ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ada orang yang mengatakan, oh kami lebih salih. Kami lebih sunnah, kami lebih alim, kami lebih segala macam. Maka kami nggak mau duduk-duduk sama kalian. Allahu Akbar. Ini rame lagi sekarang nih. Maulid nggak maulid, maulid nggak maulid. Subhanallah. Maulid bid'ah katanya. Astagfirullah. Ada yang mengatakan begitu? Ada. Padahal apa? Padahal maulid itu kan hari kelahiran, hari lahirnya. Masa kita nggak benci sama hari lahir? Sementara hari lahir kita suka. Hari lahir anak-anak kita yang belum jelas mau jadi apa, kita rayakan. Iya kan? Kalau hari lahir itu namanya Id. Id. Kalau misalnya ada perayaan namanya Id. Id maulid. Ini kan gak ada Idnya. Maulid. Kalau maulud orangnya, Rasulullahnya itu maulud. Maulid lahirnya, hari kelahirannya maulid. Ada apa dengan masalah itu? Ada apa? Bahkan dikatakan walaupun itu seandainya itu adalah tingkatannya bid'ah, seandainya tingkatannya bid'ah, maka tidak bisa digolongkan menjadi ahlul bid'ah. Kenapa? Karena bid'ahnya bid'ah amaliyah, bukan akidah. Bukan akidah, ini hanya perkara amaliyah. Dan tidak bisa dikatakan, oh ini ahlul bid'ah, jangan duduk-duduk di sana. Kalau teman-teman nanya, Ustadz maulid enggak? Maulidan enggak? Maulidan ya? Ustadz maulidan enggak? Enggak, saya enggak maulidan. Tapi saya cinta sama saudara-saudara saya yang maulidan. Tiba-tiba mereka yang masuk surga saya enggak, mau ngomong apa? Ya kan? Kita jangan jadi hakim deh. Orang kita sampai detik ini aja kitab tafsir enggak hafal, kitab hadis enggak hafal, ya, sholat masih gitu-gitu aja, sedekah masih gitu-gitu aja. Ngapain kita repot-repot lisan kita ini menghujat saudara-saudara kita? Menghujat itu udah pasti dosa, walaupun kita benar, dosa. Bisa difahami nih teman-teman. Jangan sampai kita yang ngaji di sini ini terus mengkotak-kotakan, saya nggak mau duduk sama dia. Maunya belajar hanya dari ustadz ini aja, ustadz itu jangan, ustadz ini aja, ustadz itu jangan. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i gurunya 100 lebih. Imam Al-Bukhari gurunya banyak, Imam Ahmad gurunya banyak. Ente mau belajar cuma dari guru di satu kelompok aja, ente sehat. Usikum wa nasib taqallah. Kebawa tuh jadinya saya tuh. Padahal nggak ngomong itu masalahnya harusnya ya. Iya, mudah-mudahan bukan jadi bagian dari penyakit hati itu. Ini hanya untuk membersihkan hati kita. Kita udah jangan ikut-ikutan yang gitu-gitu. Yang mau maulidan silakan. Tafadhol. Kan masing-masing
Masing-masing mempertanggungjawabkan urusannya sama Allah kan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Kalian jangan ngikut-ngikut sesuatu hal yang kalian gak punya ilmu di dalamnya. Kalau kita gak punya ilmu gak usah ikutan. Tapi kalau kita yakin dengan ilmu kita, ikut. Bisa dipahami ini ya. Jadi yang mau ikut silahkan, gak ikut silahkan. Ini dia. Oleh karena itu yang pertama, kembali lagi tadi. Kadzab, pembohong, pendusta, maka biasanya orang kalau sudah menutupi bohongnya dengan apa biasanya? Ya, itu yang standarnya begitu. Bohong dengan bohongan lagi. Misal, Benzo. Kalau Benzo nggak pernah bohong sih ya sama istrinya ya. Iya. Kalau kita bohong sama pasangan, tiba-tiba ketahuan, yang keluar apa pertama kali itu? Apa? Marah. Ghadab. Ngapain lihat-lihat handphone aku? Ada apa sih? Gitu kan? Ini handphone suami tahu, gak boleh diutak-atik padahal dia lagi ketahuan itu. Ketahuan selingkuh, ketahuan segala macam, gaji diumpetin, macam-macam lah ya. Macam-macam itu. Ternyata ketahuan, langsung marah. Kamu tahu nggak? Ini nggak boleh begini, buka-buka handphone suami. Masya Allah. Itu biasanya karena sudah ada kebohongan yang ditutupi. Kalau sudah bohong biasanya terus marah. Maka bilang sama suaminya, handphone kita nggak usah pakai password ya berdua. Boleh sih pakai password, tapi mukaku jadikan di situ. Jadi apa namanya? Ya kan Face ID itu kan. Jadi kalau seret gitu selesai, beres. Ya. Tanya istri saya, sama berdua kita nggak ada yang pakai password, tetapi dia tahu passwordnya. Mukanya pun ada di sini, muka saya pun ada di situ. Jadi mau apa-apa tinggal thread, nggak deg-degan. Ini istri megang handphone, langsung step langsung. Apa dibanting ini segala macam. Taruh nggak? Udah ini masalah berarti ini. Masalah ya. Ini penyakit hati juga. Karena kalau kita sudah dusta, kalau sudah bohong, maka kita akan tutupi kebohongan dengan kebohongan. Akhirnya marah-marah. Kalau udah marah-marah, berantem. Kalau udah berantem, diem-dieman. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Ya kan? Kamu dasar begini, kamu dasar begitu. Kata anaknya, lo dua-duanya diem. Bisa gak anak begitu? Bisa kalau udah besar nanti. Karena dia mencontoh kedua orang tuanya, teriak-teriak di depan dia. Penyakit hati itu bisa begitu. Kadzab, ya, ghadab, marahnya murka, sampai teriak-teriak, sampai segala macam. Semua dibantingin, naudzubillah. Ini tanda syaitan sudah menguasai hatinya. Hatinya udah gampang banget setan itu. Kalau udah megang hati manusia udah tinggal dibolak-balik tuh kayak anak kecil mainin bola. Cret, dilempar, diambil lagi, dilempar, diambil lagi. Ini dia. Ini penyakit hati yang ke-6 sebetulnya itu. Betul ya? Kan 2, betul? Udah ada 6 kan? Iya. Iyalah, orang saya nyampein materi pasti tahu.